Shalom semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Deborah Stefani Sitepu, Dea Lasmaria Simanjuntak, Dita Yuliantin, Diva Yashira Huta Barat, Elizabeth Bungan Lela Sabono, dan Elsa Maritanti Hareva akan membawa topik mengenai disleksia. Selamat menyimak. Baik, sekarang kita akan masuk pada definisi disleksia. Secara harafiahnya, disleksia berasal dari kata Yunani. Dis yang berarti sulit dan lex atau legein yang berarti berbicara. Jadi, disleksia berarti kesulitan dengan kata-kata. Kita juga dapat melihat ini dalam buku Lisinus dan Sembiring tahun 2020. Jika kita mencari di internet, pengertian disleksia secara umum ialah adanya gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, ataupun mengeja. Menurut Liwidina di jurnalnya tahun 2012, pengertian disleksia sendiri ialah kondisi ketidakmampuan belajar pada seseorang yang disebabkan oleh kesulitan dalam melakukan aktivitas membaca dan menulis. Gangguan ini bukan bentuk dari ketidakmampuan fisik, seperti masalah penglihatan, tetapi mengarah pada otak yang telah mengolah dan memproses informasi yang sedang dibaca. Sekarang kita akan masuk pada penyebab dari terjadinya kondisi disleksia. Terdapat dua kategori. Yang pertama ialah disleksia bawaan. Jenis ini didapat sejak lahir atau genetis. Faktor penyebabnya ialah faktor keturunan atau mewarisi struktur dan fungsi otak yang tidak normal. Hal ini juga dapat terjadi jikalau penderita mengalami kerusakan otak saat di dalam kandungan atau pasca dilahirkan, karena kurang nutrisi selama dalam kandungan, atau saat hamil ibunya mengalami depresi dan mengonsumsi minuman keras ataupun obat-obatan terlarang, atau bayi yang mengalami kekurangan oksigen. Kemudian yang kedua ialah disleksia bukan bawaan, di mana terjadinya trauma atau benturan di kepala saat kecelakaan sehingga bagian otak yang mengendalikan atau mengatur kemampuan berbahasa atau penglihatan seseorang menjadi rusak. Ini menurut Hermijanto dan Valentina di dalam jurnal mereka tahun 2016. Selanjutnya, kita akan melihat pandangan Sidiarto tahun 2007 di dalam jurnal Munawaroh dan Anggraini tahun 2015. Di mana dijelaskan bahwa terdapat beberapa penyebab secara umum anak mengalami keterlambatan atau kesulitan perkembangan membaca. Yang pertama ialah anak yang lahir prematur dengan berat lahir rendah dapat mengalami kerusakan otak, sehingga mengalami kesulitan belajar atau gangguan pemusatan perhatian. Di dalam pengertian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kondisi anak tersebut mengalami disleksia. Kemudian yang kedua ialah anak dengan kelainan fisik, seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, atau anak dengan cerebral palsy yang akan mengalami kesulitan belajar membaca. Kemudian yang ketiga ialah anak kurang memahami perintah karena lingkungan yang menggunakan beberapa bahasa seperti bilingual ataupun multilingual, sehingga anak tersebut menjadi bingung. Kemudian yang keempat ialah anak yang sering pindah sekolah. Dikarenakan sering pindah sekolah, anak tidak bisa mendapatkan pengetahuan secara merata dan pengetahuan awalnya tidak menjadi menentu. Kemudian yang kelima ialah anak yang sering absen karena sakit atau ada masalah di dalam keluarganya. Ketika anak jarang hadir, maka anak tidak bisa menerima seluruh pelajaran yang ada. Dan ketika ada masalah, maka anak tidak dapat konsen di dalam pembelajarannya. Kemudian yang keenam ialah anak yang pandai dan berbakat tetapi tidak tertarik dengan pembelajaran bahasa, sehingga kurang konsentrasi dan banyak membuat kesalahan di dalam pembelajaran. Semuanya ini tercantum di dalam jurnal Munawaroh dan Anggraini tahun 2015. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tanda atau gejala-gejala dari penyandang disleksia. Sebetulnya tanda atau gejala ini tidaklah mutlak, karena tidak setiap gejala disfungsi ini akan ditemukan pada setiap anak disleksia. Namun, tanda atau gejala ini dapat menjadi alat pengukuran bagi orang tua maupun guru dalam memahami anak. Yang pertama,
kesulitan dalam mengeja, membaca, menulis, atau melakukan perhitungan sederhana. Jadi, pengenalan kata-kata itu tidak akurat atau lambat. Dalam menulis pun, mereka sering menulis salah-salah huruf atau typo. Mereka sering membalik-balikan kata, melewatkan kata, mensubstitusi huruf atau angka, dan lain sebagainya. Mereka juga sangat sulit untuk membaca langsung kata-kata yang tidak dikenal. Hal ini juga membuat mereka kesulitan ya untuk mempelajari bahasa asing. Kemudian yang kedua, membaca dengan lambat, tenang, dan memiliki tulisan tangan yang buruk. Jadi mereka ini biasanya sering membaca barisan berulang-ulang kali gitu. Dan juga tulisan mereka itu cenderung buruk dan sulit untuk dibaca. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam belajar dan berbicara. Jadi mereka ini cenderung tidak fasih dalam berbicara karena memiliki masalah dengan memori atau pengambilan kata. Misalnya mengingat. Nah, itu diingatnya menjadi mengat atau kepada menjadi kepata. Karena mereka ini tuh sulit untuk benar-benar menghafal huruf atau angka. Kemudian yang keempat, kesulitan dalam pemrosesan fonologis. Fonologis itu maksudnya kemampuannya ya dalam mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Misalnya memanipulasi suara dan ejaan. Nomor 5, yaitu kesulitan dalam pencarian kata, penalaran, dan penamaan yang tepat. Misalnya ketika kita menyuruh mereka mencari kata saya dalam suatu paragraf, mereka akan kebingungan dan tidak mampu membedakan kata demi kata dengan baik. Mereka juga akan cenderung menjadi orang yang mudah pelupa. Misalnya ketika kita berikan beberapa gambar mengenai hewan, mereka akan sulit memilih mana hewan yang namanya kucing, padahal mungkin sebelumnya kita telah ajarkan berulang-ulang kali. Lalu yang keenam, yaitu kesulitan dalam meringkas cerita, merangkum cerita, atau bahkan menceritakannya kembali kepada orang lain. Lalu yang ketujuh, kesulitan dalam pengenalan objek visual dan masalah penglihatan dengan cahaya atau konsentrasi. Jadi mereka ini akan cenderung sulit menentukan arah jalan karena memori kerja yang mereka miliki itu buruk atau terganggu. Lalu yang ke-8 yaitu keterampilan sosial yang cenderung buruk. Karena mereka merasa bahwa keterbatasan mereka dalam belajar itu akhirnya juga membatasi mereka untuk bersosialisasi atau bermain dengan rekan-rekan sebayanya. Perlu kita ketahui juga bahwa berbagai kesulitan ini akan mendorong anak dalam kesulitan kontrol gerakan mata, motorik, atau sensorik. Jadi ketidakmampuan mereka ini biasanya membuat mereka menjadi sering mengalami kecemasan, kemarahan, merasa rendah diri, bahkan depresi. Ya, bahkan seringkali karena keterbatasan rasa sabar orang tua dalam mengajari anaknya, mereka ini justru akan semakin merasa putus asa untuk belajar. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan dan prestasi akademik anak secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis disleksia. Terdapat 2 jenis disleksia. Yang pertama adalah disleksia auditoris, yaitu kurangnya kemampuan untuk membedakan bunyi-bunyi yang sama dari kata-kata yang terucap ataupun membedakan antara bagian kata yang terucap dengan suara lain yang menjadi background pada saat kata tersebut diucapkan. Terdapat 5 gejala dari disleksia auditoris. Yang pertama adalah memiliki kesulitan dalam membedakan bunyi satu kata dengan kata lainnya. Contohnya, seorang yang menderita disleksia auditoris tidak dapat membedakan kata katak, kakak, dan bapak karena kemiripan fonetik yang terdapat dalam ketiga kata tersebut. Yang kedua, memiliki kesulitan dalam menganalisis dan menguraikan kata. Contoh, kata ayah tidak dapat diuraikan menjadi a, ya. Yang ketiga, memiliki kesulitan dalam mengingat bunyi huruf ataupun kata, sehingga ketika melihat suatu kata tidak dapat mengungkapkannya, meskipun mengerti arti kata tersebut.
Yang keempat, lebih sering membaca dalam hati dibanding membaca secara lisan karena memiliki kesulitan dalam mengucapkan bunyi. Dan yang kelima, memiliki kemampuan belajar yang lebih baik melalui audio dibanding visual. Yang kedua adalah disleksia visual, yaitu adanya gangguan serius pada indera penglihatan yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara sphenoid dan tulang rawan pada tengkorak. Hal ini juga berpengaruh terhadap cara kerja syaraf-syaraf pada otot-otot mata dan berakibat pada terganggunya koordinasi mata. Gangguan yang ada menyebabkan mata mengalami kesulitan saat harus menyesuaikan cahaya dari sumber-sumber tertentu dengan tingkat kekontrasan tertentu. Tak jarang, penderita disleksia menderita kedua jenis disleksia ini. Dengan kata lain, jarang terdapat murni satu jenis disleksia yang dialami oleh seseorang, karena sebenarnya antara audio dan visual saling berkaitan. Contohnya, terdapat anak yang membaca relatif cepat, namun membuat kesalahan seperti adanya penghilangan kata, penambahan kata, ataupun pergantian huruf. Terdapat juga anak yang cenderung membaca lambat dan membuat kesalahan seperti membaca terputus-putus ataupun mengulang-ulang, namun ia memahami apa yang ia baca. Terdapat 5 gejala disleksia visual. Yang pertama, melihat huruf secara terbalik, seperti B dibaca D, U dibaca N, W dibaca M, dan lain sebagainya. Kedua, memiliki kesulitan dalam mengikuti dan mengingat urutan visual. Contohnya, kata ayah dapat dibaca menjadi ya ah ataupun ahai. Ketiga, terdapat gangguan pada memori visual. Yang keempat, memiliki hasil tes membaca yang buruk. Dan yang kelima, memiliki kemampuan belajar yang lebih baik melalui audio dibanding visual. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penanganan serta terapi untuk anak penyandang disleksia. Penanganan disleksia memerlukan kerjasama yang intensif antara orang tua, guru, psikologi, dan profesional kesehatan lainnya. Hal pertama yang dilakukan terhadap anak disleksia adalah dengan terlebih dahulu menentukan diagnosis yang benar. Jika hal ini telah mendapatkan keputusan final, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi lengkap mengenai kelemahan dan kelebihan anak yang menderita disleksia tersebut. Setelah itu, dilakukan pertemuan antara orang tua, guru, dan profesional untuk menentukan langkah-langkah berikutnya dalam memperbaiki cara belajar anak secara individual. Salah satu poin penting dalam penanganan disleksia ialah berupaya untuk menggali kelebihan yang dimiliki anak. Hal ini bertujuan untuk membangun rasa percaya diri, mengajak mereka untuk mengevaluasi dan memahami diri sendiri, disertai kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Hal penting yang perlu diketahui ialah, secara prinsip, tidak ada satu pola penanganan yang baku dan betul-betul cocok pada semua anak penyandang disleksia. Sebab, setiap dari mereka pun memiliki keterbatasan yang berbeda-beda. Untuk itu, perlu bantuan ahli untuk menemukan pemecahan yang tepat. Berbicara mengenai penanganan bagi anak penyandang disleksia, secara khusus juga kita melihat pendampingan orang tua bagi anak penyandang disleksia. Di dalam Susanto 2013, pendampingan orang tua terhadap anak mencakup 2 hal, yaitu yang pertama ada pendampingan psikologis. Pendampingan ini dimaksudkan untuk mengawal dan menjaga perkembangan mental atau emosional anak disleksia. Anak disleksia yang rentan timbul sikap mental yang negatif, seperti putus asa, kecewa terhadap diri sendiri, dan malu dengan lingkungan sekitar. Hal yang dapat dilakukan oleh orang tua ialah menunjukkan dukungan dan cinta, berhati-hati dalam berkata, menjelaskan kepada anak terkait gangguan disleksia, dan bangkitkan kepercayaan diri anak. Yang kedua, ada pendampingan teknis, di mana pendampingan ini dimaksudkan untuk membantu anak mengatasi kesulitan membaca dan menulis,
kesulitan memahami urutan, dan lain-lain. Orang tua dapat menyiapkan ruang belajar yang kondusif serta memperlengkapi anak melalui buku-buku latihan untuk melatih anak. Selanjutnya kita membahas terapi disleksia. Penderita disleksia dapat dibantu dengan homeopati, terapi visual, sintonik terapi cahaya, dan stimulasi mikro. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama, homeopati. Homeopati adalah metode ilmiah terapi berdasarkan prinsip merangsang proses tubuh sendiri untuk menyembuhkan. Dalam homeopati, setiap pasien dievaluasi secara keseluruhan, dalam hal ini mental, emosional, dan fisik. Obat resep didasarkan pada pola khusus yang ditemukan pada ketiga tingkat. Ini berarti bahwa setiap orang diberi obat yang akan merangsang tubuhnya untuk menyembuhkan. 10 orang disleksia mungkin menerima 10 obat homeopati yang berbeda. Yang kedua, terapi visual. Terapi ini ditujukan pada masalah yang disebabkan dari kelemahan otot mata dan masalah lain, melalui serangkaian sesi latihan dan keterampilan. Ada beberapa keterampilan visual dasar yang penting untuk membaca. Pertama, pencarian atau kemampuan untuk mengikuti sasaran yang bergerak. Yang kedua, gerakan sakadik merupakan kemampuan mengubah fiksasi atau pusat fokus. Sehingga terapi visual ini melatih mata untuk menangkap atau untuk membaca. Selanjutnya ada terapi sintonik cahaya. Dalam disleksia, bidang visual atau bidang penglihatan tepi sering berkurang. Hal ini membuat kegiatan membaca sangat sulit. Melalui terapi warna dengan menggunakan spektrum cahaya, seorang penyandang disleksia dapat rileks dan membantunya untuk memperluas lapangan visual atau tangkapan mata. Dan yang terakhir ada terapi mikro. Terapi ini telah digunakan selama 15 tahun terakhir untuk membantu meningkatkan penglihatan. Mekanisme yang dirasakan menjadi 3 kali lipat, yaitu meningkatkan sirkulasi darah ke mata, merangsang fungsi sel-sel retina, dan mungkin dalam regenerasi sel. Peran guru dalam membimbing anak disleksia di kelas cukup kompleks. Guru setidaknya harus memiliki pengetahuan mengenai anak penyandang disleksia supaya dapat menentukan pembelajaran yang sesuai bagi mereka. Berikut beberapa tahapan yang dapat guru lakukan di kelas pada anak penyandang disleksia. Yang pertama, guru menemukan kesulitan yang dialami siswa dalam membaca. Dalam hal ini, guru dapat melakukan pretest pada awal pembelajaran dimulai untuk mengukur dan mengetahui tingkat kesulitan yang dialami oleh siswa. Yang kedua, guru mempelajari kesulitan belajar anak sebelum dilakukan pemeriksaan agar dapat diatasi untuk sementara. Ketiga, guru melakukan identifikasi yang dibantu dengan ciri-ciri yang ditemukan guru setelah menjalani proses mengajar di kelas. Yang keempat, guru mengadakan rapat untuk membicarakan keadaan anak kepada kepala sekolah, penanggung jawab, dan guru kelas sebelum penerimaan rapot. Yang terakhir, sekolah melakukan pemeriksaan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar dengan bantuan psikologi. Menurut Munawir tahun 2003, ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pelayanan pada anak disleksia. Yang pertama adalah metode Gillingham. Metode Gillingham ini dikenal sangat terstruktur dan berorientasi pada kaitan huruf dan bunyi. Setiap huruf diajarkan dengan multisensori dengan menggunakan kartu huruf yang dibuat dengan warna berbeda. Misalnya, hitam untuk huruf konsonan dan kartu putih untuk huruf vokal. Dan setiap kartu huruf memuat satu huruf kunci yang diberi gambar sebagai perincinya. Contohnya, huruf B disajikan melalui kartu huruf yang bergambar bola dengan tulisan B, O, L, A di bawahnya, dan huruf B pada kartu tersebut dicetak tebal.
Yang kedua, ada metode modifikasi abjad. Metode ini sudah sering digunakan untuk anak berkesulitan belajar membaca pada bahasa yang berkaitan antar huruf dan bunyi yang tidak selalu konsisten. Dalam bahasa Inggris, misalnya huruf A dibaca E, A, atau A. Metode modifikasi alfabet mencoba menciptakan abjad baru sehingga korespondensi satu-satu antara huruf dan bunyi. Dengan demikian, ejaan kata-kata yang tidak beraturan akan berubah. Contoh, kata enough ditulis dengan enough. Kata phone ditulis dengan phone. Yang ketiga, ada metode kesan neurologis. Metode kesan neurologis terdiri dari kegiatan membaca bersama-sama secara cepat antara guru dan siswa. Asumsi dasarnya adalah bahwa siswa dapat belajar dengan mendengarkan suaranya sendiri dan suara orang lain yang membaca materi yang sama. Metode yang keempat adalah metode eja. Metode ini mengajarkan membaca menggunakan teknik asosiasi antara grafem atau huruf dengan morfem atau bunyi. Setelah anak menguasai huruf vokal dan konsonan, selanjutnya anak belajar membaca dengan menggabungkan bunyi menjadi suku kata dan suku kata menjadi kata. Metode eja ini dibagi menjadi dua prosedur. Yang pertama adalah prosedur sintetis. Contohnya, pada tingkatan awal siswa diperkenalkan huruf I dengan memberikan suara huruf I, huruf B dengan suara huruf B, dan huruf U dengan suara huruf U. Pada tahap berikutnya, siswa ditugaskan untuk mencoba belajar dengan menggabungkan dua huruf. Contohnya, huruf B digabungkan dengan huruf I, sehingga suara yang dihasilkan menjadi B. Huruf B digabungkan dengan huruf U, sehingga suara yang dihasilkan menjadi huruf Bu. Selanjutnya, baru anak diperkenalkan dengan kata-kata seperti ibu, bibi, dan sebagainya. Prosedur yang kedua adalah prosedur analitis, di mana dalam prosedur ini asosiasi huruf bunyi disajikan dalam kata secara utuh dan diperkenalkan terlebih dahulu pada siswa. Kemudian siswa diajak untuk melihat kata utuh tersebut tersusun dari apa saja huruf yang merangkainya. Contoh, pada kata ibu diperkenalkan lebih dahulu kepada siswa. Kemudian siswa diajak untuk memahami kata ibu tersebut terdiri dari huruf apa saja, yaitu I, B, dan U. Yang kelima, ada metode Ferneit. Metode Ferneit telah mengembangkan suatu metode pengajaran membaca multisensoris yang dikenal dengan metode FAKT atau visual, auditory, kinestetik, dan taktil. Metode ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama, siswa memilih kata yang akan dipelajari dengan bantuan guru. Kemudian guru menuliskan di papan atau kertas yang dengan huruf yang besar. Siswa kemudian ditugaskan untuk menelusuri huruf tersebut dengan jarinya. Atau pada bagian ini metode taktil dan kinestetik yang bekerja. Pada saat menelusuri huruf tersebut, anak melihat tulisan atau huruf tersebut yang ditulis, maka metode visual, dan mengucapkannya dengan keras, maka metode auditory yang bekerja. Tahap kedua, anak tidak lagi harus menelusuri kata, akan tetapi ia belajar dengan melihat kata yang ditulis guru, kemudian mengucapnya dan menyalinnya. Tahap yang ketiga, guru tidak lagi harus menulis kata, akan tetapi anak diajarkan untuk membaca dengan huruf yang telah dicetak atau tulisan dari buku. Keempat, anak sudah mampu untuk mengingat dan mengenal kata-kata baru dengan membandingkan kata yang sudah dipelajari sebelumnya. Wawasan Kristen Alkitabiah. Kejadian 1 ayat 26-27, 1 Korintus 12 ayat 13, dan Efesus 4 ayat 7 mau menjelaskan kepada kita bahwa sebagai guru Kristen, kita harus memahami konsep manusia secara utuh, bahwa pada dasarnya manusia adalah ciptaan Allah yang unik dan mulia yang diciptakan Allah segambar dan serupa dengannya, termasuk anak penyandang disleksia. Oleh sebab itu, setiap anak berhak mendapat pelayanan pendidikan yang baik dari setiap gurunya. Setiap anak, termasuk anak disleksia, berhak ditolong untuk dikembangkan kompetensi yang dimilikinya dengan kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimilikinya. Konsep yang benar tentu akan mempengaruhi perbuatan yang benar pula. Selama ini, terdapat sebuah konsep turun-temurun tentang kognitif anak.
Anak yang tidak mampu mengikuti pembelajaran dengan baik sering dianggap bodoh, malas belajar, atau tidak mendengarkan guru. Kemudian anak yang tidak mampu berkata-kata dengan bijak sering dianggap kurang sopan. Guru seringkali mudah untuk menyimpulkan hal ini dan menjadi malas tahu terhadap anak didik yang seperti ini. Tetapi, melalui wawasan Kristen Alkitabiah pada hari ini yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 10-11 mau mengajarkan kepada kita bahwa tugas kita sebagai guru adalah melayani setiap anak tanpa terkecuali sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing dengan cara pertama, mengidentifikasi siswa dengan baik, dan yang kedua, membuat strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Oleh sebab itu, penting bagi guru untuk pertama-tama mampu mengidentifikasi muridnya dengan baik terlebih dahulu, sehingga guru tidak langsung menyimpulkan bahwa anak yang tertinggal atau tidak memenuhi tujuan pembelajaran adalah anak yang bodoh atau malas mendengarkan gurunya. Bisa jadi, guru yang belum mampu mengidentifikasi muridnya yang ternyata penyandang disleksia dan membutuhkan cara yang berbeda pula untuk mengajarkannya, membutuhkan strategi atau metode pembelajaran yang harus sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.